Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarilah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Hari ini, saya, Anggi Wahyu Nugroho, dan teman-teman saya, Paulus Bedanuhan, Florentinus Bora. Saya Albertus Agung Leopoldus. pergilah, baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Perintah Yesus yang di awal tadi saya sebutkan menjadi tanda penting hadirnya Tritunggal Maha Kudus dalam setiap perutusan umat manusia. Kehadiran Tritunggal bukanlah kehadiran fisik, tapi kehadiran iman. Pemahaman ini perlu kita dalami dengan lebih seksama dalam ajaran gereja dan tradisi. Maka hari ini kita akan membahas tentang Tritunggal dalam kacamata salah satu tokoh gereja, yakni Santo Agustinus dari Hippo. Santo Agustinus dari Hippo adalah seorang uskup, teolog, dan filsuf dari Afrika Utara yang hidup dari tahun 354 hingga 430. Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Afrika Utara atau Algeria. Ayahnya bernama Patricius adalah seorang kafir. Ibunya ialah Santa Monica, seorang Kristen yang saleh. Santa Monica mendidik Agustinus dan kedua saudaranya dalam iman Kristen. Namun, demikian beranjak dewasa, Agustinus mulai berontak dan hidup liar. Pada umur 29 tahun, Agustinus dan Alupius, sahabatnya, pergi ke Roma. Namun, Agustinus mengalami sebuah persoalan dengan dirinya. Pada tahun 370 Masehi, Agustinus belajar retorika di Karthago, dan alhasilnya dia meraih prestasi yang memuaskan di dalam kelas retorikanya. Ketika kitab suci gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia dalami, ia berpaling ke Manikeisme, yang adalah sebuah ajaran atau aliran dualistik yang menolak Tuhan sebagai satu-satunya pencipta dan prinsip utama. Manikeisme meyakini bahwa manusia mengandung unsur cahaya ilahi sehingga mengaburkan batas ontologis antara Tuhan dan ciptaan, dan hal ini bertentangan dengan doktrin penciptaan ex nihilo. Mereka juga memandang putra sebagai entitas terpisah dari substansi Tuhan. Hal ini berbeda dengan ajaran Konsil Nikea yang menegaskan kesatuan kekal antara putra dan bapa atau homoousios. Hatinya sangat gelisah. Ia mencari sesuatu di berbagai aliran untuk mengisi kekosongan. Akan tetapi, ia tidak menemukannya. Baru pada umur 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya dan kembali kepada Tuhan dalam bimbingan Uskup Ambrosius, Uskup Milan. Selang 9 tahun setelah Agustinus resmi menjadi seorang Kristen, ia ditabiskan menjadi Uskup Hippo pada tahun 396, menggantikan Valerius. Pada masa hidupnya, Santo Agustinus menanggapi doktrin bid'ah gereja. Salah satunya tentang Tritunggal melalui karya-karya tulisannya. Ajaran yang dianggap bid'ah itu seperti Sabellianisme dan Modalisme yang menyatakan Allah itu satu pribadi yang muncul dalam 3 rupa, dan pandangan yang meremehkan kesetaraan pribadi dalam Tritunggal. Melalui ajarannya, Agustinus hendak menjelaskan kesatuan hakikat, substansi atau ousia Allah, menegaskan perbedaan pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara jelas, membimbing umat agar memahami Tritunggal bukan sebagai tiga entitas terpisah atau triteisme, tetapi satu hakikat ilahi dalam 3 pribadi. Metode teologi Santo Agustinus khas karena memadukan iman dan akal budi, berpusat pada pengalaman batin manusia sebagai jalan menuju Allah, dan berangkat dari refleksi eksistensial pengalaman hidupnya sendiri. Prinsip dasarnya adalah credo ut intelligem, aku beriman supaya aku mengerti, yang menegaskan bahwa
iman menjadi dasar bagi akal budi untuk memahami kebenaran ilahi. Ia menekankan bahwa penemuan pencarian akan Allah dimulai dari inferioritas jiwa yang menjadi cerminan bagi kehadirannya. Sementara itu, penalaran membantu memahami iman yang telah diterima. Penafsirannya terhadap kitab suci bersifat alegoris dan berorientasi pada kasih, serta selalu berada dalam kesatuan dengan gereja sebagai komunitas iman. Kemudian, dalam konteks kristologi, Agustinus menekankan bahwa Kristus adalah manusia sempurna, seperti yang ditegaskan dalam bukunya tentang Confession, bahwa kita mengenal manusia sempurna dalam Kristus, yang tidak hanya terdiri dari tubuh atau jiwa manusia tanpa intelektual, tetapi dia atau Yesus sungguh-sungguh manusia. Sebagaimana Agustinus telah sampaikan bahwa Yesus itu memiliki kesempurnaan kodrati manusia yang mengambil bagian dalam intelektual dan kebijaksanaan manusia. Kemudian Agustinus lebih lanjut menjelaskan tentang kesatuan dua kodrati dalam satu pribadi, bahwa dia yang adalah manusia sama dengan dia yang adalah Allah, dan dia yang adalah Allah sama dengan dia yang adalah manusia, bukan karena pencampuran kodrat, tetapi karena kesatuan pribadi. Melalui kutipan Santo Agustinus yang terdapat dalam dokumennya tentang De Trinitate, Roh Kudus berasal dari Bapa sebagai asal pertama, dan karena ia tanpa jarak waktu memberikan daya menjadi asal juga kepada Putra, maka Roh yang berasal dari Bapa bersama Putra. Nah, dari kutipan ini, ajaran Agustinus menekankan bahwa identitas setiap pribadi ditentukan oleh relasi internal dalam Allah. Putra berasal dari Bapa, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Prinsip relasional ini berarti bahwa perbedaan setiap pribadi dalam Tritunggal tidak didasarkan pada hakikat atau kekuasaan yang berbeda, tetapi pada hubungan internal mereka satu sama lain. Putra selalu berasal dari Bapa, dan Roh Kudus selalu berasal dari Bapa dan Putra, sehingga kesetaraan hakikat tetap terjaga. Agustinus juga mengajarkan tentang imaterial ilahi Allah, ketidakterciptaan Allah atau Allah tidak bersifat jasmani. Ia mengatakan Allah berbeda secara mutlak dari ciptaan karena imaterialitasnya. Pemahaman ini menandai pergeseran hermeneutika atau penafsiran dari material ke imaterial, dari cara berpikir jasmania tentang Allah menuju pemahaman spiritual. Imaterial menjadi dasar kesatuan Tritunggal dan pemisahan mutlak antara yang ilahi dan ciptaan. Kesatuan esensi atau substansi dapat kita lihat di dalam Yohanes bab 10 ayat 30 yang menunjukkan bahwa kami adalah satu hakikat ilahi yang sama. Agustinus menegaskan bahwa Alkitab ini mengajarkan Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan ilahi yang setara dan tak terpisahkan dalam substansi. Bapa memperanakan Anak yang membuatnya berbeda dari Bapa, sementara Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Semuanya beroperasi dalam satu kesatuan Tritunggal. Agustinus menuliskan doa tentang Tritunggal yang sangat baik. Dari doa ini, pemahaman akan Allah Tritunggal tidak dipusatkan pada pemahaman manusia, tetapi pada rahmat Allah yang membantu kita untuk sedikit mengerti tentang misteri Tritunggal. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kebenaran tidak akan berkata, pergilah, baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kecuali engkau benar-benar adalah Tritunggal. Engkau juga tidak akan memerintahkan kami untuk dibaptis dalam nama yang bukan Allah. Suara ilahi juga tidak akan berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah satu Allah, kecuali engkau adalah Tritunggal yang tetap satu Tuhan.
Dan jika engkau, ya Allah, adalah Bapa itu sendiri, dan juga Putra itu sendiri, sabdamu Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah karuniamu, maka kami tidak akan membaca dalam kitab suci, Allah mengutus putranya, atau Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan aku akan mengutus dia kepadamu dari Bapa. Dengan pedoman iman ini, sejauh yang engkau berikan kemampuan kepadaku, aku telah mencari engkau, berhasrat untuk memahami apa yang aku yakini, dan telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam doa, perenungan, dan kerja batin. Ya Tuhan Allahku, satu-satunya harapanku, dengarkan aku. Jangan biarkan kelelahan membuatku berhenti mencarimu, tetapi beri aku kekuatan untuk selalu sungguh-sungguh mencari wajahmu. Agustinus kemudian menutup doanya seperti ini. Bebaskan aku, ya Allah, dari kebingungan batin dan kegelisahan jiwa, agar aku selalu berpaling kepada belas kasihan-Mu. Ketika kami datang kepadamu, segala kata yang kami ucapkan akan berhenti. Engkau yang esa tetap menjadi segala dalam segala hal. Dan kami akan bersatu dalam Engkau sambil memujimu tanpa henti. Ya Tuhan Allah yang esa, Allah Tritunggal, semoga segala yang kutulis tentang-Mu di buku ini diakui oleh mereka yang memilikimu. Dan jika ada sesuatu dari diriku sendiri, semoga Engkau dan mereka mengampuni. Amin. Agustinus patut diapresiasi karena pemikirannya telah memberikan sumbangan besar terhadap gereja, terutama tentang misteri Trinitas. Dalam karyanya De Trinitate, ia menjembatani iman dan akal bahwa Allah Tritunggal dapat dipahami melalui refleksi atas diri manusia, khususnya melalui memori, pengertian, dan kehendak sebagai citra Allah dalam jiwa. Pemikirannya menegaskan bahwa Allah adalah kasih yang hidup dalam relasi, bukan realitas yang terpisah dari dunia. Ia juga menunjukkan kerendahan hati intelektual. Meski menyadari keterbatasan akal, ia tetap mencari dan merenung demi mengasihi Allah lebih dalam. Pemikirannya ini sangat relevan sampai kini, mengingat bahwa berbicara tentang Allah berarti berbicara tentang kasih, relasi, dan pencarian kebenaran yang tak berkesudahan. Agustinus menggunakan analogi psikologis untuk menjelaskan Trinitas, dan hal ini bisa mengabulkan misteri Trinitas sendiri dan membuatnya tampak seperti konstruksi mental, bukan misteri iman. Kemudian dia terlalu rasionalistik, di mana doktrin Trinitas yang seharusnya berdasarkan wahyu dan pengalaman iman, bukan hanya berdasarkan filsafat. Demikianlah presentasi dari kami, dari kelompok kami, tentang Tritunggal dalam perspektif Agustinus. Kutipan terakhir kami yang menjadi dasar bagi kita semua, bahwa Agustinus menghendaki bagi kita untuk selalu melihat misteri Tritunggal Maha Kudus dalam kacamata iman, bukan tentang kacamata seolah-olah kita ingin memahami Allah secara penuh. Pemahaman tentang Allah biarlah menjadi sebuah rahasia Allah. Kalau kita sampai memahami Allah dengan sungguh-sungguh, maka ia bukan lagi Allah. Demikian kata-kata Agustinus. Maka dalam segala hal kekurangan dan juga kelebihan yang kami sampaikan, seperti yang Agustinus ungkapkan dalam doanya, biarlah semuanya diterima dalam sesama dan dalam Engkau. Amin.